Film bercerita tentang penyanderaan warga Korea Selatan di Afghanistan. Sekelompok turis Korea disandra oleh kelompok ekstremis kriminal bersenjata di sana. Pemerintah Korea mengirimkan Juho yang dikenal sebagai salah satu diplomat paling terampil di Korea untuk menangani situasi tersebut. Sebegitu tiba, dia meminta kerjasama dengan pemerintah Afghanistan dan menggunakan segala cara yang mungkin untuk membebaskan para sandera. Bagaimana alurnya? Mari kita mulai saja. Right? Please release. Film diawali dengan truk yang sudah kumuh dan tidak tahu tujuan. Saya juga tidak tahu busnya mau kemana. Di dalamnya terdapat sejumlah turis-turis yang berasal dari Korea yang sedang berkunjung ke negara Afghanistan untuk melakukan jalan-jalan. Iya kali jalan-jalan. Di tengah perjalanan, mereka berdoa pada Tuhan mereka masing-masing agar selamat sampai tujuan. Tak lama mereka berdoa, tiba-tiba supir yang agak oleng ini berhenti mendadak dan ternyata mereka dihadang oleh orang yang tidak dikenal. Banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Tak tahulah. Mereka adalah kelompok kriminal bersenjata atau KKB, tapi di negara Afghanistan. Para KKB ini mulai menghampiri mereka. Supir yang tidak mau tanggung jawab ini pergi lari dari tanggung jawabnya. Namun nasib tidak selalu bagus. Dia pun tertembak karena ketidaktanggungjawabannya terhadap para turis yang akan diantarnya. Dasar budak cemen. Karena pintu mobilnya tidak mau dibuka, akhirnya KKB pun merajalela dan menembaki mereka semua. Syukur alhamdulillah tidak ada yang terkena tembakan. Akan tetapi mereka semua dibawa pergi oleh KKB dan dijadikan sandera dan dimintai tebusan. Berpindah pada kantor Kemenlu atau Kementerian Luar Negeri, ini dia Bujang Kasep. Kita perkenalkan namanya adalah Jung Jae-ho atau kita panggil Juho aja lah biar gampang. Dia juga main di alur film yang baru saya buat, linknya di deskripsi ya. Dia adalah salah satu agen Kemenlu yang pandai negosiasi di pasar perdagangan besar, bukan pasar gelap. Juho mendapat kabar bahwa warga sipilnya telah menjadi sandera di negara Afghanistan dan para KKB ingin menukarnya dengan para teman-temannya yang sudah tertangkap menjadi tahanan di Afghanistan. Juho hanya mempunyai waktu 24 jam untuk menebus dan membawa mereka pulang, atau mereka akan dibunuh dengan sia-sia. Di sisi lain negara Afghanistan, kita diperkenalkan dengan seorang agen intelijen, namanya Daesik. Dia baru saja masuk penjara selama 4 bulan karena gagal dalam misinya dan menewaskan 1 orang. Karena kecerobohannya, dia masuk penjara. Dia dibebaskan bukan tanpa alasan dan harus melanjutkan misinya bersama Juho, si Bujang Kasep, untuk menyelamatkan para sandera. Berpindah pada Juho yang sudah berada di pesawat dan akan berangkat menuju Kabul. Kabul itu nama daerah di Afghanistan. Dan dia ingin menemui pemerintahan di sana agar dapat bernegosiasi dan membantu menukar para tahanan KKB dengan para sandera. Kita perkenalkan juga, ini dia wakil menteri dari Kemenlu. Kita panggil saja dia Hyukmin. Saat hendak pergi menaiki mobil, si Daesik datang pada Juho untuk mengajaknya bekerja sama, tapi Juho menolaknya. Entah apa alasannya dia menolak, dia pergi tanpa sekata-kata pun. Let's go. Saat di dalam ruangan, Juho tidak banyak oceh. Dia langsung meminta para tahanan KKB dilepaskan dan menukarnya dengan para sandera, dan menjanjikan mereka dengan memenuhi apa saja fasilitas yang diperlukan di negaranya. Right? Please release some. Di sisi lain, Daesek tidak berhenti untuk mengajak Juho bekerja sama dalam menjalankan misi penyelamatan ini. Saat menonton TV dan melihat saluran berita, ternyata presiden dari Afghanistan tidak jadi membebaskan para tahanan KKB karena akan berdampak sangat besar untuk kedepannya. Jadi, dalam konferensinya, dia tidak jadi menyetujui negosiasi dari Juho. Berpindah pada Juho yang akan datang menghampiri Pak Presiden untuk menanyakan lagi kenapa dia tidak menyetujuinya. Saat di tengah perjalanan, mobil mereka terjebak macet. Juho memutuskan pergi jalan kaki. Tiba-tiba datanglah semua mobil di depannya, ternyata itu adalah mobil dari KKB, dan berhenti di tengah jalan untuk melakukan aksinya. Keluarlah seseorang dari mobil dan itu adalah bom bunuh diri yang dilakukan KKB pada para sanderanya. Di sini Mimin juga kurang tahu motif dari bom bunuh diri ini.
Juho dan Hyukmin, si wakil menteri, ini terkena hempasan bom yang membuat mereka agak sedikit terluka. Dan syukur saja mereka tidak terkena luka yang cukup parah. Di sini, mereka mendapatkan kabar bahwa waktu mereka bertambah lagi menjadi 24 jam untuk menyerahkan tebusannya. 얼마나? 24시간입니다. Juho yang merasa tidak terkena luka parah memutuskan untuk pergi melanjutkan tujuannya menuju rumah Pak Presiden. Sesampainya, dia langsung mengoceh pada Pak Presiden yang mengatakan, "Mengapa engkau mengcancel persetujuan kita di awal?" Pak Presiden menjawab bahwa KKB tidak akan melepaskan dengan mudah para sandera, meskipun para tahanan KKB yang sudah dilepaskan. After you leave, please understand that Berpindah pada Desik yang akan menjalankan misinya. Sebelum itu, dia akan pergi ke tempat di mana ada seorang ahli bahasa yang akan dia bawa untuk menjadi penerjemah pribadinya. 당신이 컷이며? Ini dia, kita panggil saja Kasim. Dia juga berasal dari negara Korea, tapi ia memutuskan untuk menetap di Afghanistan. 이봉환이 Juho pun pulang dari tempat Pak Presiden dan mengatakan pada Hyukmin bahwa para sandera bisa ditukarkan dengan uang. Hyukmin menjawab, tapi itu membutuhkan waktu 2 hari, sedangkan mereka hanya punya waktu 24 jam untuk menebusnya. 잠자코 있어봐. Hyukmin mengatakan ada satu suku yang tidak berani ditantang oleh KKB dan mempunyai kekuasaan yang besar di daerah Kabul. Sukunya bernama Jirga. Jirga adalah dewan pimpinan suku di Afghanistan dan semua masalah di Afghanistan diputuskan oleh Jirga. Jadi para sandera bisa dibebaskan tanpa ada tebusan apapun. 현재 저희의 정예 요원이 Berpindah pada Desik yang lebih dulu pergi bersama Kasim untuk mendatangi suku Jirga. Sesampainya di tempat, dia meminta agar bertemu dengan kepala sukunya di sana dan Kasim mengaku bahwa dia adalah teman kepala suku yang ternyata Kasim bukanlah siapa-siapa di daerah Jirga. 무서. Tak lama, datang Juho untuk bertemu kepala Jirga. Representing Korean government. 나있습니다. Tak lama berbincang, penduduk suku akhirnya menyuruh mereka masuk. Siang berganti malam, mereka diajak berpesta dan akan memulai negosiasi dengan kepala suku. Di sini juga, awal Juho dan Desik mulai bekerja sama. Mulailah saat mereka berdiskusi dan mengatakan bahwa mereka menyetujuinya. Karena yang kepala suku tahu, yang disandera adalah relawan. Jadi dia memutuskan untuk membantu berbicara dan membebaskan para sandera. 진짜? 야. 고생했어. Di sini, Kasim bercerita bahwa dia berakting mengenali kepala suku, yang ternyata tidak. Jadi dia berbohong akan hal itu, membuat Desik merasa sedikit kesal. Untungnya saja, Pak Kepala Suku setuju. Berpindah pada kantor Kemenlu di Korea yang akan mempersiapkan pesawat untuk kepulangan para sandera. Tiba-tiba, dapat sebuah kabar bahwa stasiun TV di Korea menampilkan berita tentang para politikus membahas sandera ini. Yang ternyata mereka adalah misi turis, membuat berita ini kesebar ke seluruh dunia termasuk Afghanistan. Dan berita ini sampai muncul di televisi kepala suku sehingga mereka membatalkan pembebasan karena yang kepala suku tahu para sandera ini adalah relawan dan ternyata mereka adalah turis asing yang sedang berlibur. Hal ini membuat kepala suku mengatakan bahwa Kasim berbohong. 물었을 때. Hal ini membuat suku Jirga membatalkan pembebasan. Juho langsung mengabari kepala menteri dan dia meminta dengan cara menebus para sandera dengan uang. Karena itu adalah cara paling umum dalam melakukan penebusan pada para sandera. Kukira beban keluarga, ternyata beban negara. 지르가는 이제 끝입니다, 국장님. Saya lupa memperkenalkan dia. Panggil saja dia Sukmin. Dia adalah pimpinan Menteri Kemenlu. Desik mendapat telepon bahwa ada mayat bunuh diri lagi yang dilakukan oleh pihak KKB. Salah satu rekan kerja mereka menemukan situs website yang dimiliki KKB. Berisi seorang wanita yang berbicara bahwa dia sangat dikasih kenyamanan di sana seperti makan, mandi, tidur, pup, dan lain-lain. Yang kalau dipikir-pikir logika, mana mungkin sadar dikasih enak-enak. Apalagi melihat kondisi negara yang lagi dalam masalah krisis sebesar seperti itu. Dan benar saja, mereka hanya disuruh berkata yang baik seperti itu. Lalu pimpinan KKB berkata, mereka tidak meminta uang, tapi mereka meminta para tahanan KKB dapat dilepaskan dengan menukar para sandera dalam 24 jam. Jika tidak, para KKB akan terus membunuh para sandera lainnya setiap jamnya. 4 hours or we will kill more hostages.
Akhirnya itu membuat Juho merasa pusing, sedangkan para tahanan tidak bisa dikasih lepas oleh Afghanistan. 안 하게 생겼어 지금? 차분히 가만히 있기는 개구리. Berpindah ke bar tempat orang minum-minum. Daesik mengajak Juho agar langsung mendatangi para KKB untuk melakukan negosiasi depan mereka. Tapi Juho menolaknya karena sama saja mereka menjalankan misi bunuh diri ke sana. 탈레반만 오줌이나 지르겠지. Memperlihatkan Daesik gagal dalam misinya membuat satu orang sipil terbunuh. Daesik yang sedang mandi, tak lama pintu rumahnya diketuk dan kedatangan seorang tinggi besar berjanggut bernama Abdullah. Katanya dia adalah orang dalam dari pemerintahan dan dia ingin membantu mereka dalam membebaskan para tahanan KKB yang hal ini tidak disetujui oleh Afghanistan. 번을 말해. 압둘라는 단. Abdullah meminta sejumlah uang 2 juta dolar. Hal ini membuat Juho kaget dan tidak percaya akan hal itu. Tapi Abdullah membuktikannya dengan menelpon para sandera Korea. Tentu saja hal itu membuat Juho gampang percaya dan menyetujuinya. 조금만 진정하시고 몇 가지 물어보겠습니다. 지금 몇 분이나 같이 있습니까? 저희 여기 7명 같이 있어요. 탈레반은 몇 명이나 지키고 있습니까? Malam berganti siang, Juho dan rekannya mempersiapkan uang untuk ditukar dengan para tahanan agar mereka bisa membawanya untuk diberi pada KKB, lalu menukarnya lagi dengan para sandera. Intel yang tidak on, dia memasuki GPS ke dalam tumpukan uang tersebut. Jadi gini, uang untuk tahanan KKB, lalu tahanan KKB ditukar dengan sandera, gitu. Keesokannya, Juho dan Daesik langsung bergegas pergi ke tempat COD dengan Abdullah. Di sisi lain, rekannya sudah menunggu untuk membawa tahanan yang sudah mereka beli. B팀 준비 끝났습니다. Sesampainya di tempat, mereka langsung diajak masuk ke dalam dan memulai kesepakatannya. Juho meminta agar Abdullah membebaskan para tahanan lebih dulu, baru Abdullah menerima uang. Dan saat sudah terbukti, 확인했습니다. tiba-tiba salah satu rekannya Juho yang disuruh mencari tahu informasi tentang Abdullah pun menelpon dan mengatakan bahwa Abdullah bukanlah orang dekat dari KKB dan dikatakan namanya adalah Mark Peter, bukan Abdullah. Itu membuat Juho kaget, lalu Abdullah yang sudah menyadari itu menodongkan pistol pada Juho dan ia tidak bisa berkutik. Di bawah, Daesik melihat Juho angkat tangan. Akhirnya menyadari bahwa ada yang tidak beres, membuat dia langsung memukul bodyguard yang berjaga di area bawah. Saat ingin memasuki, Daesik sudah dikejutkan dengan Juho yang sudah ditodong. Hal itu membuat mereka akhirnya mengalah. Saat hendak pergi, Daesik salah menerima orang, dan dia memutuskan untuk bertanggung jawab mengejar Abdullah yang kabur. Untung saja, saat hendak memberikan uang, mereka menaruh GPS di tumpukan uang itu. Hal ini membuat Daesik lebih mudah dalam mengejarnya. Daesik pun terlibat dalam kejar-kejaran, dan tak butuh waktu lama, akhirnya mereka dapat ditumbangkan. Kembali ke tempat perkumpulan di mana Daesik sudah meminta maaf karena membawa orang yang salah dan sudah bertanggung jawab atas semuanya. Tiba-tiba telepon kantor berbunyi dan ternyata itu adalah pimpinan KKB yang mengatakan bahwa kalian hanya membuang-buang waktu dan tidak bertindak cepat. Jika kalian terus seperti ini, aku akan terus menghabisi warga kalian setiap jamnya. Dan lakukan dengan cepat sampai waktu jam 4 sore. Waktu berganti malam, Kepala Menteri akhirnya memutuskan datang ke Afghanistan untuk ikut melihat bagaimana perkembangan yang ada di sini. Keesokannya, Daesik datang ke kamar Juho, mengatakan bahwa Pak Menteri melakukan operasi militer untuk melakukan penjemputan paksa di daerah KKB. Padahal yang kita tahu, itu adalah tempat yang sangat berbahaya jika didatangkan penjemputan. 이거였어? Berpindah ke tempat perkumpulan, Pak Menteri berterima kasih pada Juho atas kerja kerasnya. Hal itu membuat Juho harus dipulangkan ke Korea karena akan dihandle kembali oleh Pak Menteri. 최종적으로 수감자 석방을 거부했네. Di sisi lain, Juho akan bergegas pergi pulang, tapi saat dia melihat berita bahwa ada seorang anak yang menginginkan ibunya kembali, membuat Juho akhirnya memutuskan menelpon sekretaris presiden untuk meminta izin pergi bernegosiasi langsung ke tempat para KKB. Tapi Juho tidak mendapatkan jawaban apapun karena dia berada di bawah kendali Pak Menteri Kemenlu. 정 실장님 마음은 알겠는데. Dia sudah pasrah, hanya bisa mengikuti perintah untuk pulang. Saat hendak meninggalkan hotel memakai lift, tiba-tiba teleponnya berbunyi kembali. Dan ternyata,
Yang menelpon adalah presiden langsung, dan dia mengatakan bahwa Juho diizinkan pergi, tapi dia tidak menanggung jawab atas keselamatannya, yang artinya jika dia mati, berarti dia selesai dengan urusan dunia. Di sisi lain, Kepala Menteri Juho sangat marah padanya karena telah menentang aturan yang dia berikan. Tapi Juho berkata, itu adalah rakyat kita, jika aku salah maka berbicaralah dengan keras. Sontak membuat Pak Kepala Menteri terdiam. Tiba-tiba, salah satu rekannya berkata bahwa KKB siap bernegosiasi secara empat mata langsung. Mereka pun bersiap dan mulai menyusun strategi agar keberangkatannya tetap siaga. Berbeda pada Kasim yang akan diajak oleh Desik karena dia akan menjadi penerjemah yang handal saat melakukan negosiasi. Awalnya tidak mau ikut, karena itu adalah sarang musuh bagi Kasim. Tapi dia tidak ada pilihan karena hukuman di penjara adalah dicambuk, dirajam dan lain-lain menurut hukum syariah. Keesokannya, mereka bersiap dan mulai berangkat menuju tempat KKB berada. Sesampainya di tempat, tak lama mereka menunggu, akhirnya para KKB ini pun datang dan mengatakan bahwa yang boleh ikut hanyalah negosiator, si Juho, dan Kasim sebagai penerjemah. Mereka pun pergi menuju markas KKB yang ada di tengah-tengah gurun pasir tersebut. Sesampainya di tempat, Juho akhirnya bertemu langsung dengan pimpinan KKB. Juho tak banyak cacicu, langsung memulai percakapannya dan bernegosiasi. Di awal, Juho langsung meminta pimpinan KKB untuk membuktikan bahwa dia adalah pemimpin sebenarnya dengan cara membebaskan dua sandal lebih dulu, agar hal itu membuat Juho percaya bahwa dia adalah pemimpinnya. Di sisi lain, ternyata benar bahwa dua sandal berhasil dilepaskan, lalu pimpinan KKB meminta balik dengan Juho yang harus membebaskan tahanan KKB yang mereka minta. Tapi Juho menjawab tidak ada tahanan yang dilepaskan. Hal itu membuat anak buah dari KKB marah karena mereka membohonginya. Dan pimpinan KKB mulai berani untuk membunuh sandarannya, akan tetapi tetap dihentikan oleh Juho. Lalu meminta pimpinan KKB untuk menunggu karena Juho akan menelpon pemerintah agar membebaskan paksa para tahanan. Yang jelas-jelas Juho tahu bahwa itu tidak akan terjadi. Kepala Menteri yang tidak tahan mendengar itu memutuskan untuk melakukan pembersihan area, yang artinya mereka akan membunuh semua orang termasuk Juho, Kasim, dan KKB yang berada di area tersebut. Juho dan Kasim yang sedang menunggu, tiba-tiba... Benar sekali bahwa pasukan yang dikirim oleh Kepala Menteri mulai mendatangi dan mengebom area tersebut. Di saat terdesak, pimpinan KKB yang tidak punya pilihan lain dan tidak ingin mati konyol memutuskan untuk menerima tawaran uang dan menyuruh semua umat yang berasal dari Korea agar pergi meninggalkan negaranya Afghanistan. Dan mereka pun deal. Juho langsung mengabari semua orang dan mengatakan bahwa negosiasinya sepakat dan segera menyusul para sandera. Di pertemuan ini, anggota KKB ingin menilai satu orang untuk menjamin keselamatan mereka sampai balik ke markas. Dan Desik memutuskan agar dia saja, karena Juho dan Kasim sudah menjalankan tugasnya untuk bernegosiasi. 3 bulan kemudian, Juho mendapat telepon dari Desik setelah sekian lama, yang menandakan bahwa dia baik-baik saja dan aman menjalankan hidupnya di sana. 실장님한테 안부 전하고 싶어하는 사람 있네요. Tamat, ending yang menyegarkan. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, jika kita adalah seorang penanggung jawab negara, maka kita harus melakukannya dengan sebaik mungkin, meskipun itu bisa mengambil nyawa kita sendiri. Tapi yakinlah bahwa Tuhan akan selalu ada bersama kita dimanapun kita berada. Saya Iwan, berterima kasih pada kalian karena selalu mendukung channel ini. Dan sampai ketemu di next alur cerita. See you!